الكرامة وفرض على المسلمين بصيامه. الصلاة والسلام على من سن لهم قيامه حبيبنا ومولانا رسول الهداية والرحمة وعلى آله وأصحابه ومن والاه. اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم حبيبنا ومولانا وشفيعنا وقدوتنا وأسوتنا وبارك لنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الحاضرون المحبوبون الذي رحمني ورحمكم الله، أوصيكم وإياي ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. وقال تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Aneka macam nikmat diberikan kepada kita sehingga saat ini kita berada pada waktu dan situasi yang amat sangat mulia. Kita berada pada Sayyidul Ayyam, ya, induk daripada hari-hari Jumat. Kita berada pada Sayyidul Syuhur, ya, bulan yang paling mulia di antara bulan-bulan lainnya, bulan suci Ramadan. Kita berada di tempat yang mulia, di rumah Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang mulia, orang-orang yang beriman, melaksanakan amal yang mulia, salat Jumat secara berjamaah. Maka insyaallah kemuliaan seperti ini semoga Allah Subhanahu wa taala tidak hanya memberikan kepada kita di dunia, semoga di akhirat kelak Allah Subhanahu wa taala menempatkan kita semua di tempat yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya bersama dengan orang-orang yang mulia. Salawat serta salam semoga tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, kepada para sahabat, dan tentunya kita semua umatnya yang senantiasa istiqomah konsisten di atas ajaran agamanya. Insyaallah jamaah sekalian, salawat yang setiap hari kita bacakan ini, kita kirimkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, baik itu di dalam maupun di luar salat kita, kelak salawat inilah yang akan menjadi asbab, yang akan menjadi penolong bagi kita di padang mahsyar nanti, yang mana apa kata Allah, yauma la zilla illa zilluh, pada hari itu tidak ada pertolongan kecuali pertolongan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara mereka yang mendapatkan pertolongan tersebut adalah mereka yang senantiasa memperbanyak bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, poin yang ketiga selaku khatib, yang juga sebagai salah satu rukun sahnya khutbah Jumat, khatib tidak pula lupa untuk berwasiat kepada diri khatib pribadi dan kepada para jamaah Jumat sekalian. Marilah kita untuk tak henti-hentinya senantiasa kita tingkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berbicara masalah takwa jamaah sekalian, maka kata para ulama kita, definisi takwa yang singkat dan menyeluruh itu adalah senantiasa kita menjalankan semua apa yang telah menjadi perintah-perintah Allah, dan kita pun menjauhi semua apa yang telah menjadi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Apa pesan, apa wasiat Allah kepada kita semua umatnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Perbanyaklah bekal kita hidup di dunia ini sebelum kita semua pulang mudik ke kampung kita yang hakiki, di mana kampung kita sesungguhnya jamaah sekalian tidak lain dan tidak bukan adalah kampung akhirat. Apa kata Allah? Fa inna khairaz zadi taqwa.
ketahuilah sebaik-baiknya bekal yang kalian sibuk kumpulkan di dunia ini, yang terbaik itu adalah bekal takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bulan suci Ramadan yang saat ini kita telah berada di dalamnya, bahkan kita telah melewati separuh daripada waktu-waktu malam-malam di bulan suci Ramadan. Bulan ini dikenal pula dengan istilah Syahrul Quran, bulan Al-Quran. Kenapa jamaah sekalian? Karena pada bulan inilah Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan mukjizat yang amat sangat mulia, mukjizat terbesar yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara mukjizat-mukjizat lainnya. Tidak lain dan tidak bukan adalah diturunkannya Al-Quran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ulama kita jamaah sekalian menjelaskan kenapa bulan ini amat sangat mulia dibandingkan bulan-bulan lainnya. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala bahkan berkata di dalam Al-Quran, Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah, bahwa sesungguhnya jumlah bilangan bulan yang ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, yang diakui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu bilangannya jumlahnya ada 12 bulan. Bahkan di antara 12 bulan ini apa kata Allah? Minha arba'atun hurum. Di antara 12 ada 4 bulan haram, ada 4 bulan-bulan yang mulia. Akan tetapi keempat bulan yang mulia itu ternyata tidak satu pun namanya disebutkan di dalam Al-Quran. Dijelaskan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara 12 bulan dan 4 bulan haram yang mulia itu ternyata hanya ada satu nama bulan saja yang Allah Subhanahu wa ta'ala mau sebutkan namanya di dalam Al-Quran. Apa kata Allah? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan suci Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran, petunjuk bagi manusia dan pembeda bagi umat manusia antara yang hak dan yang batil. Jamaah sekalian, menunjukkan kepada kita bahwa betapa bulan ini amat sangat mulia dibandingkan dengan bulan-bulan lainnya. Hanya satu nama bulan saja yang Allah Subhanahu wa ta'ala mau menyebutkan namanya di dalam Al-Quran. Ulama kita tatkala menjelaskan kenapa bulan ini begitu banyak keutamaan, begitu banyak keistimewaan yang ada di dalamnya. Karena tidak lain dan tidak bukan penyebabnya adalah karena bulan ini Allah Subhanahu wa ta'ala pilih sebagai bulan diturunkannya Al-Quran. Mulianya Ramadan itu karena adanya Al-Quran. Makanya seseorang segala sesuatunya ketika dikaitkan berinteraksi dengan Al-Quran, maka semuanya akan menjadi mulia. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang paling mulia di antara 25 nabi dan rasul. Beliau adalah penghulu pemimpin para nabi dan rasul, padahal beliau adalah yang bungsu yang terakhir. Kenapa nabi amat sangat mulia dibandingkan dengan nabi dan rasul-rasul lainnya? Karena Al-Quran diturunkan kepadanya. Iya. Kota suci Makkah dan Madinah jamaah sekalian, adalah sebuah kota, dua kota yang amat sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita ziarah di sana, maka sepintas kota tersebut sama dengan kota-kota maju lainnya. Akan tetapi kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan dua kota itu? Salat di dua kota tersebut, di dalam Masjidil Nabawi dan Masjidil Haram, maka pahalanya amat sangat besar dibandingkan dengan salat di luar daripada masjid tersebut. Kenapa jamaah sekalian? Karena dua kota ini Allah Subhanahu wa ta'ala pilih untuk diturunkannya Al-Quran. Malaikat Jibril alaihi salatu wassalam, di antara banyak ribuan, bahkan mungkin jutaan miliar malaikat tersebut, maka malaikat yang paling mulia, pemimpin para malaikat adalah Jibril alaihi salatu wassalam. Kenapa jamaah sekalian? Karena malaikat Jibril membawakan wahyu Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya yang dikaitkan dengan Al-Quran, maka dia akan menjadi mulia. Kertas yang tadinya adalah kertas biasa,
ketika di dalamnya, ya di atasnya, di permukaannya dituliskan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dikumpulkan dia menjadi mushaf Al-Qur'an, maka apa kata Allah? La yamassuhu illal mutahharun. Tidak boleh menyentuh Al-Qur'an tersebut kecuali mereka-mereka yang telah bersuci. Dimuliakan kertas itu karena Al-Qur'an. Demikian pula dengan manusia, ketika dia mau membuka, membaca, bahkan menghafalkan, mempelajari kandungan daripada Al-Qur'an, maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? Khairukum man ta'allama Al-Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik manusia, yang terbaik di antara kita ini adalah mereka-mereka yang mau membaca Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an atau mengamalkan Al-Qur'an tersebut. Oleh karena itu jamaah sekalian, ya, kemuliaan Al-Qur'an ini amat sangat luar biasa. Maka momentum Ramadan ini, ya, yang disebut pula sebagai Syahrul Qur'an, mengajak dan mengingatkan kepada kita semua untuk kita kembali mau berinteraksi, membaca, mempelajari, ya, daripada Al-Qur'an kita. Ya, kita baca Al-Qur'an di dalam bulan suci Ramadan. Di antara amalan yang hendaknya kita perbanyak, ya, hendaknya kita tambah intensitas amalan tersebut adalah senantiasa memperbanyak berinteraksi membaca Al-Qur'an di dalam bulan suci Ramadan. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Man qara harfan min kitabillahi falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalha. Wala aqulu alif lam harfun walakin alifun harfun lam harfun wa mimun harfun. Siapa yang membaca Al-Qur'an satu huruf saja, maka dia akan mendapatkan satu kebaikan, dan satu kebaikan itu kata Nabi bi asyri amsalha, dilipat gandakan lagi menjadi 10 kebaikan. Wala aqulu alif lam harfun, Nabi merinci, saya tidak berkata alif lam mim itu satu huruf, akan tetapi alif itu ternyata dihitung satu huruf, lam dihitung satu huruf, mimnya dihitung satu huruf. Alif lam mim saja kita baca di dalam bulan Ramadan ini, kita sudah mendapatkan 30 kebaikan, 30 pahala. Bagaimana ketika kita mampu membaca berbagai juz dan surah daripada Al-Qur'an, atau bahkan kita mampu mengkhatamkan, menamatkan bacaan Al-Qur'an kita selama bulan suci Ramadan. Oleh karena itu jamaah sekalian, jangan kita sia-siakan bulan ini untuk senantiasa kita kembali memperbanyak membaca Al-Qur'an kita. Sebab Al-Qur'an yang kita baca di dunia ini, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, memerintahkan kepada kita semua sebagai umat Islam untuk mau membaca serta menjadikan Al-Qur'an ini sebagai pedoman di dalam kehidupan kita. Nabi memberikan garansi, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Wahai sahabatku, wahai orang-orang Islam, baca Al-Qur'an kalian, karena Al-Qur'an yang kita baca di dunia ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Kelak Al-Qur'an itu akan menjadi syafaat, ya, akan melindungi kita di padang mahsyar nanti, di mana tatkala matahari satu jengkal dari atas kepala, maka di antara yang mendapatkan naungan perlindungan adalah orang-orang yang gemar, ya, bersahabat, ya, suka berinteraksi, suka membaca, mempelajari daripada Al-Qur'an itu sendiri. Oleh karena itu jamaah sekalian, di bulan suci Ramadan kita manfaatkan momentum ini untuk senantiasa kita banyak, ya, membaca, bahkan kita mempelajari dan memperbaiki kualitas bacaan Al-Qur'an kita. Kalau saja bulan suci Ramadan ini telah datang lalu kita tidak mau membaca Al-Qur'an, maka tentu pertanyaannya, bulan apa lagi yang kita tunggu untuk kita mau membaca dan berinteraksi dengan Al-Qur'an kita. Oleh karena itu jamaah sekalian, Al-Qur'an yang sebagai pedoman hidup bagi kita, yang kita baca, yang kita pelajari, kita jadikan sebagai landasan di dalam kehidupan kita, maka insya Allah Al-Qur'an ini, ya, yang akan menolong kita di dunia dan tidak akan membuat kita tersesat di hari kemudian nanti. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara pesannya ketika beliau ingin pergi meninggalkan alam dunia? Beliau berkata kepada para sahabat, taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitabullah wa sunnatir rasul. Wahai para sahabatku, sebentar lagi saya akan pergi meninggalkan dunia, akan tetapi saya tenang karena saya telah meninggalkan 2 perkara untuk kalian. Ketika kalian berpegang teguh terhadap kedua perkara ini, maka insya Allah kalian tidak akan pernah tersesat di dalam kehidupan dunia ini. Apa kedua perkara itu jamaah sekalian? Kitabullah wa sunnatir rasul, yaitu kitab suci Al-Qur'an dan contoh teladan yang baik yang telah dicontohkan, ya, semasa hidup dari Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa aqulu qouli hadza wa astaghfirullahu li wa lakum wa lisa'iril muslimina ala kulli dzambin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faya ayyuhal hadirun al mahbubun alladzi rahimani wa rahimakumullah. Usikum wa iyaya wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinika wa 'ala ta'atik. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa azil syirka wal musyrikin fansurna 'alal qaumil kafirin fansurna 'alal qaumil musyrikin fansurna 'alal qaumil munafiqin.